Mungkin ini habis di sekitar 160 apa 180 gitu. Kalau nggak salah itu udah sama kulkas, cooker hood, Wih, kompor. 180 juta. Iya. Sama semua elektroniknya. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah dan selamat datang di episode Inspirasi. Kali ini kita lagi berada di Serang, Banten. Kita menemukan sebuah hunian yang desainnya itu lucu banget. Dan kita akan ketemu sama arsitek sekaligus ownernya, Mas Ismat. Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat. Wih, kita ketemu nih sama Mas Ismat. Mas Ismat berarti dari Wanawa Studio, Mas? Wanawa Studio. Oke Mas Ismat, ini rumahnya kalau aku lihat dibandingin sama semua rumah yang lain, desainnya termasuk yang beda sendiri ya Mas? Mungkin dipandangnya ya. Ini boleh diceritain nggak Mas, konsep desainnya seperti apa? Konsepnya itu terutama saya sama istri ya, lebih suka yang Jepang-Jepang putih, fasadnya. Terus nama rumahnya juga ini dinamain anak sendiri, Sarfaras House. Oke. Tapi dari makna Sarfaras juga kan bisa diartikan bermartabat ya. Kenapa dinamainnya Sarfaras? Karena kan lingkungannya lingkungan rumah subsidi yang menurut orang-orang tuh dipandangnya mungkin rendah gitu ya di kalangan bawah. Tapi dengan adanya Sarfaras House ini untuk inspirasi di lingkungan sekitar tuh bisa gitu. Rumah subsidi tuh bisa dibagusin jadi gitu. sebagus ini. Sebagus ini gitu. Keren. Oh ya Mas, ini luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa berarti? Kalau luas lahan 60 meter persegi, Oh, 60 meter. total bangunannya 40 meter persegi. 40 meter persegi. Dan ini dari depan pun udah ada yang langsung menarik. Kalau kita perhatiin ini bentuk atapnya ya Mas ya? Iya. Ini di extend ke depan gini berarti ya? Iya. Sekaligus jadi kanopi gitu maksudnya? Iya, jadi kanopi. Oke. Jadi sekaligus nggak ada double bentukan ya jadinya. Jadi langsung atap gitu. Kalau atap sih pakai GRC ya. Awalnya sih emang tadi memakai semen expose. Cuman karena terburu-buru, yang awalnya saya ngontrak pengen cepet pindah, udah dicat aja semua full putih. Saya tidak merekomendasikan ya. Ini cuman eksperimen saya mau nyoba seberapa kuat pakai GRC itu kalau jadi atap. Berarti di bagian gentengnya itu pakainya Gentengnya GRC? itu GRC. Tapi kalau plafonnya ini gypsum? Plafonnya gipsum. Tapi ya di bawah GRC ada aluminium foil dulu. Oke. Rangka aluminium foil, baru GRC, baru no drop cat, baru cat pelapis luarnya lagi, double jadinya. Oh, dan ini juga dilengkapin ada LED stripnya gini ya Mas. Permainan lightingnya tetap ada. Tetap berarti ada. ya? Jadi nggak selamanya lampu itu di atas, jadi dari bawah nyorot ke atas. Oh, oke. Kayak gitu. Dan itu kalaupun malam terang juga. Terang ya, Mas? juga. Oke, dan kalau kita lihat di bawah sini ini adalah area carportnya di semen aja gitu ya. Benar-benar diekspos. Benar-benar diekspos. Nah, ini yang menarik di sini ini taman kering. Jepang. Kenapa ada potongannya segitiga gini, Mas? Saya pengen ada taman kering aja gitu kan. Benar nyesuaiin tema rumahnya kan Jepang-Jepangan, batu split, tanaman ini ya kan. Gitu. Oke. Kalau miring sih kayaknya ngikutin aksen dari Aksen bangunan ini ya. ke sudut tembok ya. Menjadi lebih estetik. Nih ada yang menarik nih pohon ini ya Mas, pakis Brasil. Iya, pakis Brasil. Tapi dia menembus ke atas atap, ini. iya. Berarti emang dari awal udah dibikinin Udah mau lubang. direncanakan. Kalau dia mau tumbuh sampai tinggi banget jadi aman ya Mas. Dan ini kalau aku lihat juga emang dindingnya ya udah simpel aja ya Mas ya. Ada jendela kecil di sini kotak. Ini jendela yang mati, ini jendela yang hidup. Oke. Dan cukup menariknya dindingnya pun juga dibikin ada lengkungannya ya. Ada Mas? lengkungannya. Ini bukan bata loh, ini GRC. Oh iya. Materialnya. Oh, iya. Benar-benar kita dari rumah ini meminimalisir budget. Oke. Yang bagaimana walaupun rumah subsidi benar-benar yang ekonomis semuanya. Oke. Berarti kalau dipakein GRC dari segi budget emang jauh lebih. Jauh lebih murah. Oke. Dan pengerjaannya kayaknya lebih cepat juga. Lebih Ya? cepat. Oke. Dan ini sebenarnya ada yang cukup menarik sekilas Mas. Pas tadi aku baru datang, nyari pintunya sebelah mana? Iya. Banyak banget yang nanyain pintunya di mana, ini rumah pengap amat gitu kan. Ada yang bilang gitu. Oh gitu. Iya, ada juga. Awalnya ini full kaca. Cuman karena
istri kurang suka. Istri kan introvert, jadi kayak pengen yang tertutup aja. Dan saya dan nggak mau tuh pintu tuh terlihat pintu gitu loh. Jadi kan hidden door. Dia bikin hidden door. Ya udah kisi-kisi jadinya. Gitu. Dan ini jendela untuk penghawaan yang bisa kegeser. Ini sliding. Oh, ini sliding. Oh, bukan sliding, keluar gini. bukan keluar. Oh, ini sliding. Oke, menarik. Boleh kita masuk, Mas? Boleh. Biar masih smart aja yang buka yang punya Assalamualaikum. rumah. Wah, ini pas ketika masuk vibes-nya juga Jepang banget ya, Mas, kayak yang masih smart bilang ya. Iya. Wih, Tekstur kayu semua. tekstur kayu semua bener-bener di semua dinding ya, Mas. Boleh diceritain nggak, Mas, kenapa ini jadi semuanya bener-bener Jepang banget juga di dalamnya? Kan saya ada Wanawa sama Zaha interior. Oke. Jadi Wanawa kan yang desainnya, jadi Zaha tuh yang produksi interiornya. Oh, Jadi, kalau Wanawa itu arsitekturnya sekaligus interiornya. Jadi Tapi kalau yang produksinya Zaha interior. Zaha. Boleh ini, Mas, Instagramnya apa tuh, Mas? Ada Instagram? Zaha interior.id. Oke. Nah, dan Wanawa Studio. Oke, nanti ditampilin di bawah. Jadi itu tuh semenjak komunikasi sama istri, kita tuh sebenarnya bikin kayak gini Jepang-Jepang dan full kayu-kayu. Ini sebenarnya eksperimen. Oh gitu. Eksperimen karena kan saya di usahanya interior juga. Jadi eksperimen mau tahu seberapa lama sih untuk HPL-an nih. Kan biasanya kan banyak keluhan rayap. Iya. Rayap-rayap gitu. Jadi ini sebenarnya eksperimen juga dari tim kita mau tahu berapa lama sih ini Durabilitasnya. iya gitu tuh. Mau tahu sih di rayap tuh bener nggak sih sampai berapa tahun gitu. Oke. Dari situ ya kita lihat referensi. Istri lebih suka yang kisi-kisi kayak gitu. Kalau saya lebih yang suka minimalis lah gitu kan. Dan di-mixin jadilah seperti ini. Keren sih. Ini berarti area livingnya. Dan ini ada satu sofa, coffee table. Simple banget dan semuanya warnanya nyatu ya, Mas? Iya, kebetulan ini kan satu dinding depan belakang. Yang pintu masuk jadi kredenza. Oh iya ya. Satu dinding ini. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi nggak double. Tapi kalau kayak gini tuh, Mas, pertanyaanku, Mas. Jadi tetap ada dindingnya dulu kan? Iya, tapi terus dikasih polywood, kasih HPL gitu. Oh, oke. Di bawahnya lantainya juga masih pakai vinil, nyambung dari depan tadi ya, Mas? Iya. Oh iya, awal mulanya sih ini nggak ada sofanya ya. Oh, awal mulanya nggak ada? Awalnya istri tuh lebih suka ada sofa, kalau saya nggak suka. Karena kan biar Jepang banget kan karpet yang bawah. Cuman istri kurang nyaman. Tapi kalau memang terlihat supaya lebih luas, nggak usah ada sofa. Pakai yang karpet aja, pakai meja yang seukuran lesehan. Oh, oke. Yang ada bantalan-bantalannya juga gitu ya. Terus apalagi saya mau ceritain, ini kitchen set. Kitchen set mungkin ini compact banget. Jadi dengan ruang yang terbatas, gimana caranya saya bikin untuk istri itu nyaman. Dalam artian nyaman ya untuk nyuci piring, untuk masaknya. Dan ini semua juga yang desain kan berarti masih smart juga ya? Iya, semuanya. Wih, cakep sih. Bener-bener compact tapi fungsional semua ya, Mas? Fungsional semua. Nah, ini biasanya ada yang suka nanya, Mas, netizen. Ini terus kalau pas kita lagi masak, gimana, Mas, untuk sirkulasi udaranya? Sirkulasi kan nanti ini dinyalain, terus sama jendela itu dibuka. Oh, oke. Dan ini biasanya kamar mandi saya buka sih. Jadi untuk ada ventilasi keluar juga. Oke, menarik. Ini bener-bener kayak ala Jepang banget sih, Mas. Iya. Bener-bener compact semua, fungsional semua. Dan bahkan kalau kita lihat di sini juga storage tetap masih ada ya? Masih ada. Di island ya? Ini kan sebenarnya meminimalisir budget. Harusnya sih di atas ini ada top table. Oh iya. Kayak marmer, solid surface. Ini juga harusnya solid surface dan marmer. Oke. Tapi karena memang ya itu saya mau benar-benar meminimalisir dan mempresentasikan semuanya ekonomis. Gitu kan. Kan biasanya marmer gitu kan, solid surface. Ini benar, ini PVC gitu kan. Ini HPL. Benar-benar semuanya nggak ada yang mahal. Bahkan semuanya benar-benar compact. Ini juga ukuran kulkas disesuaikan banget. Dan tetap storage tetap banyak ya, Mas ya. Untuk menghindari biar barang kayak nggak bercecer di mana-mana ya, Mas ya. Clean semua. Nah, ini ada yang menarik, Mas. Iya. Ini ternyata masih cukup ya buat area mesin cucinya ya, Mas. Wih, jadi langsung taruh sini semua jadi satu.
Nah ini ada yang menarik juga ya Mas ya. Ini Iya. ternyata kalau tertutup gini kayak kelihatan nggak ada pintu ya? Nggak ada pintu. Masih buka kamar mandi. Oh, dan semua arah pintunya kebuka. Kebuka. Kenapa tuh, Mas, keluar? Jadi sebenarnya karena pengen hidden aja sih. Oh. Hidden door. Kan sebenarnya semua pada ke dalam ya. Ini saya pengennya cobalah keluar semuanya dan biar lebih leluasa juga di dalam kamar mandinya. Oke, silahkan mau kita lihat. Oh, Ini di expose atasnya. atapnya dan itu untuk ventilasinya. Jadi benar memperlihatkan apa adanya beton. Dicorak dan pakai estetika lighting. Tapi ini cukup luas juga ya Mas untuk kamar mandinya ya. Berapa nih Mas ukurannya? Kurang lebih 1,5 kali 2. Oke. Nah, kita Udah selesai ya? belum. Ini belum selesai. Kita belum melihat kamar tidurnya. Kira-kira bisa nebak kan di mana? Ini ada ruangan apa lagi sih Mas di sini Mas? Ini gudang. Oke. Jadi ada 2 pintu gudang, kamar utama. Lagi-lagi hidden semua Mas. Sebenarnya ini awal mulanya bukan gudang. Emang konsepnya ini kamar anak. Oh, Jadi karena anak saya masih kecil dan belum memerlukan kamar, sendiri. jadi dipakai gudang dulu. Nanti ketika udah dewasa, baru saya bikin lagi interior buat Di sini. di sini. Boleh kita lihat Mas? Boleh. Masih berantakan ya. Oh. Nah, Oh ya cukup ini luas gudang. sih ya. Luas. Emang bener Jepang sih ini. Iya. Ada apa? Lemari juga ini. Jadi dibuka tuh Ada tempat buat naruh ya. nanti mungkin storage ketika udah dewasa, nanti saya bikin lagi. Entah nanti naik keranjangnya bagaimana. Ini kamar utamanya. Semua pakai push button berarti. Iya. Wow, beneran Jepang banget ini. Ini juga nggak pakai hordeng sih. Kemarin sempat pakai hordeng, istri kurang cocok jadi dilepas. Nah, jadi kita pakai sunblast. Kita di sunblastin aja ya. Sunblastin. Jadi dari sini juga pencahayaannya udah cukup sih ini. Pencahayaan cukup, tapi privasi tetap terjaga, Tetap ya. terjaga. Dan ini juga ada dipannya bener kayak Jepang naik. Dan di bawah ini ada lemari. Wih, oke. Wow. Bener itu buat ya naruh apalah gitu kan. Oh, jadi bener-bener semuanya. Semuanya jadi berfungsi. Apa yang saya bikin itu harus berfungsi gitu. Dan ini lemari. Oh, ini lemari semua. Ini lemari. Oh, kirain dinding semua, ternyata ini lemari. Gitu. Hidden, bener hidden. Rumah AC-nya juga tersembunyi. Iya ya, Iya. rumah AC-nya di atas ya Mas. Oh iya, AC-nya tersembunyi. Cuma kalau untuk maintenance gini apakah Dicopot. Oh. Dicopot baru Tapi kalau yang sebelah sana ya udah berarti dinding kan masih dinding batas tetangga. dinding Ya? batas. Satu kan subsidi mah. Jadi nggak ada double. Makanya istri kemarin bilang, "Oh, berisiknya kedengeran gitu loh." Dan akhirnya makanya konsepnya ditambah backdrop ya supaya biar lebih ini aja silent. Dan emang setelah ditambah jadi ini Rada berkurang. Oh, oke, itu mungkin salah satu solusi ya buat teman-teman yang ini. Iya. Oke, menarik. Oke Mas, sekarang kita berada di sesi terakhir nih. Sesi tanya jawab. Jadi sebelum kita bahas budget Mas, proses pembangunannya ini berapa lama Mas dari yang sebelumnya kan rumah standar developer ya? Kurang lebih sih 1,5 bulan. Wih, sebulan setengah? 1,5 bulan. Mungkin sipilnya itu sebulan lah ya sipil. Sebulan. Sebulan. Enggak, interior yang sebulan tuh. Sipilnya sih setengah bulan lah ya. Wih. Sipilnya yang cepet. Ketika udah direnovasi seperti ini, apakah itu statusnya apakah jadi masih tetap rumah subsidi atau udah tercabut subsidinya? Statusnya sudah tercabut subsidinya. Karena udah di... Udah di ini ya terserah mau kayak gimana. Ketika tercabut subsidinya, apa yang ada berubah Mas di ininya? Maksudnya, apakah harganya jadi naik atau gimana? Enggak juga? Enggak juga. Oh enggak ya? Enggak juga. Cuma tercabut aja itu? Tercabut aja. Oke. Terus untuk budget, bolehkah kita tahu Mas? Untuk merombak menjadi cantik yang ini, itu habis berapa Mas? Mungkin ini habis kalau nggak salah ya di sekitar 160 atau 180 gitu. Oh iya? Iya. Wih, Sekitar segitu. itu udah termasuk interiornya gitu? Interior itu mahalnya di interior ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya 180-an kalau nggak salah itu udah sama kulkas, cooker hood,
Wih. kompor, tempat cuci, dispenser, Wow. TV. Jadi itu udah include ya yang saya hitung 180 juta. Iya. Sama semua elektroniknya. sama semua elektroniknya. Oh, yang sipilnya berapa, yang interiornya berapa Mas kira-kira? Kalau nggak salah sipil itu di 60-an lah ya. Oh, berarti interiornya yang sampai Interiornya emang yang paling mahal. karena emang Full HPL, vinil. vinil dan bener-bener seluruh dinding dan lantai ya Mas Iya, ya. ini lantai gitu. Oke, tapi jadinya keren sih. Mau aku tanyain deh, puas nggak Mas dengan hasilnya ini Mas? Alhamdulillah puas. Alhamdulillahnya agak ini dulu ya. Keren banget. Sekali lagi kita terima kasih banyak Mas Ismat dari Wanawa Studio sama apa tadi Mas namanya? Zaha Interior Zaha .id. Interior. Semuanya ntar kalau kalian ada pertanyaan detail lagi tentang rumahnya ataupun interiornya bisa langsung kontak di Instagramnya Mas. Oh iya lupa nggak nanya. Kenapa namanya Wanawa dan Zaha Mas? Wanawa itu sebenarnya dari bahasa Jepang juga sih. Watashi no namewa. Jadi dari ibaratnya perkenalan diri lah ya sebutannya. Dan kalau bisa diartikan suci sih bahasa Jepangnya. Wanawa. Iya Wanawa itu. Kalau Haza? Zaha. Zaha, sorry. Zaha itu sebenarnya dari singkatan saya sama istri sih. Oh, oke. Rinjani dan Ismat Nur Hadi gitu. Oh, Zani oke. Hadi sebenarnya. Baik, keren. Dan nama perusahaan juga ada Zahanya semua. Jadi Terima kasih teman-teman yang udah nonton channel Wicak Miftah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kita juga Wicakson dan Miftah Jana, dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.